أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Jemaah sekalian berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan, kenikmatan, kesehatan serta kekuatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali meringankan jasad kita, memudahkan langkah kita untuk menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil ma'ad. Jemaah sekalian berbahagia,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum al-ayat. Sesungguhnya jumlah bulan atau bilangan bulan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu jumlahnya sebanyak 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ternyata ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan haram itu. Di antaranya pendapat para ulama memberikan adalah diharamkan berperang di bulan-bulan itu. Dijelaskan yang dikenai Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik tentang ayat ini, yaitu di mana para sahabat menjadikan bulan haram, tepatnya kita pada bulan ini, sebagai awal penanggalan tahun Hijriah. Sementara di Muslim kita tahu paling tidak ada 4 peristiwa yang luar biasa. Tapi di antara 4 itu dipilih yang satu. Yang pertama itu sekalian peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yang kita kenal dengan Maulidun Nabi, yang menurut catatan sejarah tepatnya pada bulan Rabiul Awwal. Yang kedua, peristiwa kewafatan Rasulullah, yang dalam catatan sejarah juga terjadi pada bulan Rabiul Awwal. Ada lagi teman sekalian yang ketiga, yaitu Yaumul Bi'tsah, hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, yang dalam catatan sejarah tepatnya pada bulan Rajab. Tapi dari 3 itu teman sekalian dipilih yang keempat. Apa itu? Bulan Haram. Bulan Haram ditetapkan oleh para sahabat ketika itu sebagai penanggalan awal tahun Hijriah. Ada beberapa catatan teman sekalian, mengapa Muharram itu dipilih. Yang pertama, karena di bulan Muharram itu terjadinya peristiwa hijrah. Tapi dari pendapat ini dan pendapat yang lain dengan sekalian, yang lebih tepat itu adalah karena memang bulan Muharram itu adalah awal bulan, awal tahun. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran tadi, Inna 'iddatash shuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, jumlah bulan itu ada 12. Dan ternyata dari 12 bulan itu urutan pertama memang bulan Muharram. Itu pendapat yang lebih kuat. Pas memang teman sekalian, kebetulan peristiwa hijrah itu terjadi pada bulan Muharram ini. Nah, teman sekalian, dalam sejarah kita telah tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Mekah telah dikuasai. Karena memang teman sekalian, ketika itu hijrah itu dimaknai dengan berpindah dari kufar dia dari Islam atau dari Islam, berpindah dari tempat atau dari kampung ataupun dari negara kafir pindah kepada tempat-tempat yang aman atau negara Islam. Tapi teman sekalian, dalam definisi para ulama, makna hijrah itu masih tetap relevan untuk zaman sekarang dan sampai kapanpun. Misalnya teman sekalian dalam Al-Quran, surat Al-Mudaththir ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warujza fahjur." Adapun kotoran maka singkirkanlah.
Kotoran yang maksud di sini sekalian oleh para ulama disebutkan dengan kotoran yang sifatnya rohani, seperti iri, dengki, sombong, riya, takabur, fitnah, ghibah dan sebagainya. Sehingga sekalian, siapapun yang meninggalkan kotoran yang sifat rohani ini termasuk di dalam orang-orang yang muhajir atau orang-orang hijrah. Nah, itu sekalian yang juga tidak kalah menarik dalam peristiwa hijrah ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah. Terus sekali dalam catatan sejarah ada dua hal yang dilakukan oleh Rasul ketika beliau hijrah. Yang pertama, beliau membangun masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba. Itulah yang pertama kali dipikirkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah sampai di Madinah. Para ulama masalah menambahkan mengapa Rasulullah SAW membangun pertama kali masjid? Karena memang masjid ini teman sekalian adalah sarana ibadah, sarana di mana hamba itu bertemu dengan Tuhannya, menyentuhkan hamba dengan Tuhannya. Itu dia masjid. Rasulullah SAW tidak membangun perbaikan jalan, tidak memikirkan bagaimana membangun rumahnya, tidak memikirkan bagaimana perbaikan ekonomi, tapi yang pertama kali ketika hijrah dipikirkan oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana membangun masjid. Ini sekalian, para ulama menambahkan untuk memperbaiki umat ini sekalian tidak ada solusi lain kecuali kembalikan mereka ke masjid. Kembalikan mereka ke masjid, kembalikan mereka kepada agamanya. Nah, karena Indonesia ini mas sekalian mengakui 6 agama, maka mas sekalian solusi terbaik adalah kembalikan mereka pada agamanya. Kalau orang Islam, kembalikan ke masjid. Karena memang mas sekalian tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan kejahatan. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan orang menjadi teroris. Tidak ada satupun agama di dunia yang mengajarkan orang untuk membunuh. Namun demikian mas sekalian, kita juga paham, kita tahu bahwa memang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diakui oleh Allah di sisinya itu cuma Islam. Sehingga dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita Indonesia menganut banyak agama, maka untuk mengembalikan umat ini agar supaya mereka aman dan tenang, kembalikan pada agama masing-masing. Ini masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu sekalian, setelah Rasulullah SAW membangun masjid, yang dipikirkan adalah tarbiyah. Bagaimana mendidik para sahabat, bagaimana mentarbiyah para sahabat. Ini sekalian, Rasulullah SAW melakukan berbagai macam tahapan dengan tarbiyah. Itu mentarbiyah, memikirkan bagaimana mendidik para sahabat. Karena memang di sekalian sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dengan pendidikan ini sekalian, maka akan lahir ahli-ahli ekonomi yang memikirkan perbaikan ekonomi. Dengan pendidikan ini sekalian akan lahir sarjana-sarjana yang memikirkan bagaimana perbaikan peternak kita. Dengan pendidikan akan lahir sarjana-sarjana bagaimana membangun negara yang baik. Dengan pendidikan yang sekalian akan lahir sarjana-sarjana bagaimana mengolah lautan dengan baik. Jadi mas sekalian, dengan dua hal ini dilakukan Rasulullah SAW, yaitu membangun masjid dan yang kedua mentarbiyah para sahabat, maka dalam waktu singkat hanya 10 tahun mas sekalian, kampung tadi yang namanya Yastrib berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Para ulama memang menyebutkan, setelah disebutkan ada 3 hal mengapa Yastrib berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Yang pertama dengan sekalian, karena dipimpin oleh orang seperti Muhammad, pemimpinnya seorang nabi. Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW itu memiliki 4 sifat.
sidik, amanah, fatona, dan tahdid. Kata para ulama yang sekalian, seandainya pemimpin kita saat ini tidak usah memiliki 4 sifat ini, salah satu saja dimiliki sekalian, cukup salah satu sifat amanah, maka cukup menggetarkan musuh-musuh kita. Sekali lagi sekalian, para ulama mengatakan seandainya pemimpin kita saat ini memiliki salah satu saja dari 4 sifat Rasulullah SAW, yaitu sifat sidik, amanah, fatona, tahdid, satu saja yaitu sifat amanah, maka cukup untuk menggetarkan musuh-musuh kita. Yang kedua jemaah sekalian, mengapa Yasrib berubah menjadi kota atau Madinatul Munawwarah? Karena undang-undangnya wahyu. Jemaah sekalian, Al-Quran atau wahyu yang dijadikan undang-undang oleh para sahabat ketika itu ada di hati-hati para sahabat, bukan hanya di dalam buku, bukan hanya tertulis, tetapi memang Al-Quran ada di dalam hati-hati mereka ketika itu. Maka ketika jemaah sekalian mereka melakukan pelanggaran, ketika mereka melakukan maksiat, ketika mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka mereka akan datang kepada Amirul Mukminin, datang kepada Nabi untuk meminta dihukum, bukan lari dari hukuman. Bahkan ada sahabat yang meminta, ya Rasulullah, inni qad zanaitu, aku telah berzina, fahkum alayya bi kitabillah, hukumlah aku dengan hukum Al-Quran. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada seorang sahabat yang mencuri. Ketika yang mencuri, dia tahu dia telah melakukan pelanggaran. Dia datang kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, inni qad sarabtu, fahkum alayya bi kitabillah. Wahai Amirul Mukminin, saya telah mencuri, hukumlah aku dengan kitab Al-Quran, hukumlah aku dengan hukum Al-Quran Karim. Bukan lari atau bukan bahkan menghabisi atau membunuh bukti-bukti, tidak. Tapi justru bagaimana mereka datang kepada Amirul Mukminin untuk minta dihukum. Itu mengapa terjadi mas kalian? Karena undang-undangnya wahyu, dan wahyu itu ada di dalam hati mereka. Di negara kita jemaah sekalian, di Indonesia, dasar kita adalah Pancasila, dan itu bagus karena Pancasila juga bersumber dari Al-Quran. Hanya bagaimana Pancasila ini jemaah sekalian diamalkan, bukan hanya sekedar dihafal, tapi diamalkan dan ada di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, mengapa Yasrib berubah menjadi Madinatul Munawwarah? Karena masyarakatnya orang seperti sahabat. Masyarakatnya orang seperti sahabat yang dilahirkan di 2 hari dilakukan Rasulullah SAW membangun masjid dan mentarbiyah. Lahirlah orang seperti Abu Bakar, lahirlah orang seperti Umar, lahirlah orang seperti Utsman, lahirlah orang seperti Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, yang mereka siap menjunjung tinggi kebenaran, siap berkorban, bukan hanya hartanya, bahkan jiwanya siap dikorbankan untuk kebenaran. Maka diusahakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa hijrah ini, maka mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk kita kembali memperbaiki diri kita, memperbaiki cara pandang kita, juga memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan paham kepada kita, memberikan ilmu serta memberikan kekuatan untuk mengamalkan dan juga menyampaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu wa sallamu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian, sebagai kesimpulan khotib mengajak, marilah kita bersama-sama untuk hijrah dari keterpurukan,
hijrah dari kehancuran, hijrah dari kebohongan, hijrah dari kepura-puraan, hijrah dari rasa iri, dengki, sombong, ria, takabur dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya bertakwa, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhoinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma a'izz al-islam wal muslimina fi Indonesia wansurna ya Allah ala aduwika wa aduwina ya Allah ya arhamar rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilmi wa ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-taqwa. Allahumma ij'alna min ahli al-ibadah. Allahumma ij'alna ya Allah min al-muttabi'in bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la